Pak Medi, tentang pidato yang selalu disampaikan oleh Bapak Prabowo, bagaimana dengan realisasi di Sumatera Barat untuk 1 tahun terakhir ini, Pak? Makasih. Jadi prosesnya sebenarnya kita sudah mulai sejak 2022 melakukan efisiensi yang kita sebut belanja penunjang. Di proses penganggaran 2023 yang kita mulai 2022 ada komponen tunjangan pegawai saat itu yang kita rasa masih sangat rendah bahkan jika dibandingkan dengan kabupaten kota. Jadi tunjangan pegawai provinsi ini lebih rendah dari beberapa kabupaten kota. Saat itu kami mengajukan kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur sampaikan boleh kita ajukan kenaikan tunjangan dengan syarat tidak boleh mengganggu belanja publik, tidak boleh mengganggu belanja infrastruktur. Kita ajukan ke DPRD saat itu, Bang Dayat di DPRD sama, jadi tidak boleh mengganggu. Sehingga kita mencarikan dari belanja-belanja seremonial, penunjang, makan minum rapat, pakaian yang tidak penting. Ya. Sehingga bisalah tunjangan pegawai provinsi sekarang disamakan dengan beberapa kabupaten kota, belum dengan provinsi tetangga, tapi dengan beberapa kabupaten kota seperti Padang dan Padang Panjang. Ya. Tapi ada yang menarik kita perlu cermati, Okta. Ternyata setelah saya cari-cari itu, jadi penggunaan dana untuk kepentingan masyarakat itu tidak hanya atau apa namanya, kalau kan kita berasumsi nih kalau itu hanya untuk belanja pegawai berarti kan untuk publiknya mana, kan itu yang kita bicarakan. Tapi ternyata Pak Medi nanti bisa jelaskan, di samping belanja pegawai itu ada lagi namanya Perdin dalam dan luar negeri, dan itu ternyata bukan terletak di belanja pegawai, tapi dia terletak di barang dan jasa. Gitu. Nah artinya di samping uang yang dikeluarkan untuk belanja pegawai ada lagi Perdin yang untuk Kota Padang itu kita cek datanya itu sekitar 74 miliar untuk 1 tahun kemarin, tahun 2024 itu. Nah ini pemerintah provinsi sebagai institusi yang punya kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap pemerintah kabupaten dan kota itu juga harus hati-hati di sini. Kenapa? Karena bisa jadi kelihatan belanja pegawainya kurang, tetapi sebetulnya ada yang disisipkan di perjalanan dinas. Yang itu juga jumlahnya juga besar dan itu juga mempengaruhi dana untuk kepentingan publik. Saya kembalikan kepada Pak Medi kembali. Apa benar seperti itu adanya, Pak? Ya. Maksudnya sulit juga untuk membendung kabupaten kota ini dengan anggaran yang walaupun pegawai itu memang suatu kewajiban, keharusan seperti itu. Bagaimana dengan barang dan jasa ini yang di dalam juga termasuk perjalanan dinas dan sebagainya macamnya tadi yang disampaikan Bang Miko ini. Jadi saya sepakat dengan Bang Miko dan sangat mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, dan ini pasti akan dituangkan pada sebuah kebijakan mulai dari pemerintah pusat sampai ke bawah yang nanti akan sangat berkurang undang-undangan untuk datang ke Jakarta. Dan itu contohnya sekarang dalam sehari di akhir tahun ini kita mendapatkan 3 undangan hanya untuk menghadiri sosialisasi di beberapa kementerian yang sebenarnya itu bisa kita lakukan melalui Zoom. Tapi dengan kebijakan Presiden Prabowo saat ini di tahun 2025 akan diterapkan, saya rasa itu akan besar pengaruhnya kepada pengurangan perjalanan dinas. Jadi ketika seremonial dikurangi di pemerintah pusat, otomatis pemerintah daerah tentu akan berkurang kegiatan untuk menunjang kegiatan itu. Karena setiap kegiatan seremonial di pusat yang melibatkan kita, tentu kita harus hadiri, dan itu kan menimbulkan biaya perjalanan dinas. Tapi kalau di pusat nanti dikurangi, otomatis di daerah juga akan ikut berkurang. Artinya akan cukup bisa ditekan nanti ya Pak? Seolah itu akan bisa ditekan, dan kita sudah coba bersama Pak Hidayat itu hampir 185 miliar di 2022 ke 2023 yang bisa kita lakukan saat itu, mulai dari pengurangan perjalanan dinas, pengurangan kertas karena kita sudah pakai aplikasi sekarang, semuanya sudah by aplikasi untuk surat menyurat. Bahkan insya Allah di tahun 2025 kita bikin semua penggunaan barang penunjang terpadu, Pak Miko, yang bisa kita bandingkan dengan kinerja seseorang. Misalnya berapa saya menghabiskan kertas di bulan itu dan apa pekerjaan saya. Kita sudah bikin aplikasinya, dan saya rasa ini baru pertama di Indonesia.
untuk menunjang efisiensi ini. Saya kembali Pak Medi, apa memang sebegitu borosnya belanja di Sumatera Barat ini Pak, sampai dengan 52% tadi, sampai tak terbendung seperti itu? Kita pisahkan antara kabupaten kota dan Sumatera provinsi. Barat yang kita samakan ya. Karena Sumatera Barat itu hanya sekitar 33%. Baik. Tapi ada kabupaten kota yang 52%. Nah, jadi kita pisahkan. Baik. Karena dia punya otonomi sendiri-sendiri. Jadi kita memang harus mengurangi 2027 itu 30%. Kita akan berjuang untuk mengurangi itu. Untuk belanja pegawai itu, ya caranya adalah pertama memperbesar APBD, meningkatkan pendapatan daerah, atau mensinergikan target kinerja kita dengan target pemerintah pusat sehingga ada alokasi anggaran yang masuk. Karena mengurangi gaji pegawai itu nggak mungkin, mustahil. Kemudian juga mengurangi jumlah pegawai. Mengurangi jumlah pegawai itu adalah ya pegawai harus multitasking. Kalau dulu satu orang satu pekerjaan atau satu pekerjaan 5 orang, sekarang 5 pekerjaan harus di-cover oleh 1 orang. Jadi kalau ada pensiun 1.000 orang jangan ditambah menjadi 1.500. Karena kalau itu dilakukan tentu akan meningkat belanja pegawai. Itu sudah dimulai sejak tahun ini Pak Medi? Iya, kita buka tutup menerima pegawai pindahan. Kita melakukan moratorium karena memang ada beberapa daerah yang kondisinya sudah di atas 50% belanja pegawai, mereka kesulitan membayar tunjangan kinerja pegawai. Sehingga tentu pegawai-pegawai di kabupaten kota ingin pindah ke provinsi yang masih lebih luas. Tapi kita moratorium tidak menerima pegawai provinsi kecuali dengan kriteria tertentu. Umurnya dibatasi, keahliannya juga harus ditentukan, jadi tidak bisa sembarangan lagi. Karena kalau tidak tentu memberatkan belanja pegawai juga. Tapi yang penting sebenarnya yang seremonial ini, secara pribadi ini saya sampaikan, dari pusat ke daerah dan hampir semua daerah. Contoh kita bicara program kemiskinan Bang Dayat. Kita bicara orang miskin tapi ngomongnya rapatnya di Hotel Bintang 5. Ini kan benar-benar gak logis. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang itu hal yang luar biasa, yang sehingga ini akan perintah itu akan mulai dari pemerintah pusat, yang pasti pemerintah daerah kan harus mengikuti. Jadi ketika kementerian lembaga tidak melakukan hal-hal yang seremonial, yang seperti saya bilang tadi, kita bicara stunting, bicara kemiskinan, bicara orang susah, tapi diskusinya di Bali, diskusinya di Hotel Bintang 5, itulah yang biaya seremonial yang harus kita hilangkan. Dan untuk itu kita menekan lebih dari 58% di tahun 2025 ini untuk belanja rapat, karena COVID buktinya kita bisa semuanya melalui Zoom, nggak ada halangan. Kenapa ketika COVID mulai lagi kebiasaan yang tidak tepat? Kan kita sudah memulai. Baik. Apa catatan pemikut tentang perjalanan dinas ini Pak? Jadi gini, sebelum itu ya, ini pemerintah pusat mesti mendirect ya, membuat direction. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan atau definisi dari seremoni itu. Ya, nanti kan kalau itu nggak jelas, tafsirannya di bawah itu bisa macam-macam, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi harus yang terkategori sebagai seremoni itu apa gitu. Satu. Yang kedua, ini menurut saya Pak Medi ini agak aneh, Perdin itu masuk di belanja barang dan jasa. Gitu. Karena justru itu seperti seperti menyembunyikan dalam tanda petik bahwa sebetulnya ini tidak ada hubungannya dengan, paling tidak hubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, tapi kemudian ditaruh di barang dan jasa. Mestinya itu masuk di belanja pegawai. Kenapa? Karena itu kan yang secara faktual juga langsung digunakan oleh para pegawai yang melakukan perjalanan dinas itu. Jadi dua hal itu mesti, paling tidak dua hal itu mesti Saya kembali dulu sebelum kepada Bang Hidayat. Mungkin boleh diluruskan dulu Pak Medi, apa maksud dari seremonial ini, apa saja bagian-bagian dari? Iya, kalau menurut saya sudah sampaikan tadi. Ketika rapat-rapat yang seharusnya bisa kita lakukan dengan online, diskusi FGD kita lakukan dengan online, tidak harus bertemu langsung. Harus pun mungkin bertemu langsung, janganlah mungkin di tempat yang mewah gitu ya. Kita bisa dilakukan mungkin di desa-desa wisata, di nagari, ya, dan itu mungkin akan memperkecil gini ratio kita, jarak antara ketimpangan yang kaya dan yang miskin. Kita menyebarkan anggaran kepada daerah-daerah yang memang membutuhkan ya, seperti desa, nagari. Kemudian juga ya kegiatan-kegiatan yang
lingkup pemerintah provinsi sendiri yang mungkin bisa diefisienkan. Tapi kalau misalnya kita mengundang pemerintah pusat ke sini untuk meramaikan, mengisi hotel kita ada komponen pariwisata itu ada namanya MICE, Meeting Incentive Conference Event. Dan itu penting. Karena ketika dilakukan event di sini oleh sebuah kementerian, rapat kementerian misalnya di sini, bukan terpusat di Jakarta, tentu ekonomi bergerak di sini. Benar. Nah, kan itu nggak ada masalah menurut saya. Asal dilakukan, uang pusat itu dibawanya ke sini. Bukan uang kita yang dibawa ke pusat.